Para saksi Yehova merupakan penerus dari bidat abad keempat Arianisme yang ditentang di dalam Konsili Nisea. Nah, tidak seperti Konsili Nisea yang mendeklarasikan iman bahwa Yesus dan Bapa memiliki hakikat yang setara, yang sama, homoousios, dan karena itu Yesus tidak memiliki permulaan, Yesus bukan ciptaan. Nah, para penganut Arianisme sebaliknya menyatakan bahwa Yesus adalah ciptaan yang sulung dan karena itu dia memiliki permulaan, dan mengenai hubungannya dengan Bapa mereka muncul dengan dua variasi pandangan. Variasi yang pertama yang agak moderat adalah pandangan bahwa Yesus memiliki hakikat yang mirip dengan hakikat Bapa, homoousios. Dan variasi pandangan yang kedua yang lebih ekstrim adalah pandangan bahwa Yesus memiliki hakikat yang sepenuhnya berbeda, anomousios, dengan hakikat Bapa. Nah, para saksi Yehova meneruskan pandangan semacam itu. Jadi di dalam derajat tertentu mereka memberi kesan bahwa Yesus memiliki sifat keilahian, namun natur keilahian Yesus itu lebih rendah, tidak setara dengan natur keilahian Bapa. Jadi Yesus bisa dikatakan sebagai a lesser God, sosok ilahi yang lebih rendah dari Bapa. Dan seperti para penganut Arianisme juga, mereka percaya Yesus adalah ciptaan yang sulung yang nanti menjadi mediator dari segala sesuatu yang lain yang diciptakan oleh Bapa. Jadi segala sesuatu yang lain diciptakan oleh Bapa melalui Yesus, tapi Yesus sendiri adalah ciptaan yang paling pertama, ciptaan yang sulung. Itu adalah pandangan para saksi Yehova mengenai Yesus. Menariknya adalah para saksi Yehova mengakui Alkitab sebagai firman Tuhan, dan bahkan mereka percaya bahwa seluruh isi Alkitab itu bersifat ineran, tanpa salah. Dan karena itu sebenarnya jauh lebih gampang untuk menghancurkan pandangan sesat dari para saksi Yehova. Misalnya kalau orang membaca Injil Yohanes, orang langsung melihat bahwa kristologi Injil Yohanes adalah bisul yang mematikan bagi ajaran sesat atau kristologi sesat dari para saksi Yehova. Tapi mari kita bicara tentang dua teks spesifik saja dari Injil Yohanes. Yohanes pasal 1 ayat 1 jelas menyatakan bahwa Yesus adalah Allah. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, para saksi Yehova tentu memiliki alternatif pembacaan terhadap ayat ini. Misalnya mereka menerjemahkan Yohanes pasal 1 ayat 1c dengan dan firman itu adalah suatu Allah. Alternatif terjemahan seperti itu sama sekali tidak menolong untuk menyelamatkan posisi sesat mereka. Karena itu simply blunder secara gramatikal. Orang yang membuat terjemahan semacam itu tidak mengerti apa-apa tentang gramatikal bahasa Yunani. Dan itu saya sudah membahasnya di dalam beberapa video di YouTube. Anda dipersilakan untuk membaca eksegesis saya terhadap Yohanes pasal 1 ayat 1 di sana. Dan teks yang kedua adalah perkataan Thomas di dalam Yohanes pasal 20 ayat 28. Ho kuriosmu kai ho teosmu, ya Tuhanku dan Allahku. Nah, tentu saja ayat itu harus dibaca sebagai deklarasi pengakuan iman, credo Thomas mengenai kealahan Yesus. Ayat itu harus dibaca begitu. Tetapi tentu saja para saksi Yehova muncul dengan alternatif pandangan lain untuk menyelamatkan kristologi sesat mereka. Dan biasanya mereka muncul dengan dua alternatif pembacaan. Pertama, mereka membaca seruan Thomas di dalam ayat itu sebagai ekspresi rasa kaget. Jadi Thomas kaget, kemudian dia berseru, ya Tuhanku dan ya Allahku. Itu adalah alternatif pembacaan yang pertama. Dan alternatif pembacaan yang kedua mengakui bahwa itu adalah ekspresi pengakuan iman, tetapi mereka percaya ekspresi pengakuan iman itu bukan ditujukan kepada Yesus, melainkan ditujukan kepada Bapa. Jadi Thomas mengaku imannya bukan kepada Yesus sebagai objek pengakuan iman itu, tapi Allah Bapa sebagai objek pengakuan imannya.
Nah, kedua alternatif pandangan itu persis absurd di dalam konteks Yohanes pasal 20. Pertama, orang-orang Yahudi pada abad pertama sangat tidak mungkin mengekspresikan rasa kaget dengan ungkapan "Ya Tuhanku dan Allahku." Itu simply tidak mungkin. Sebab ekspresi rasa kaget yang demikian pada abad pertama di kalangan orang-orang Yahudi itu dianggap sebagai penghujatan. Jadi Thomas sebagai seorang Yahudi simply tidak mungkin mengekspresikan rasa kaget dengan ungkapan semacam itu. Tapi bukan hanya itu. Kemunculan sebuah kata hubung kecil di dalam klausa itu membuat ekspresi rasa kaget itu menjadi tidak mungkin. Dan kata hubung kecil yang saya maksud adalah kata kai, dan, yang menghubungkan ho kuriosmu dan ho theosmu. Sebab orang bisa saja kaget, katakanlah Thomas tidak sadar, kemudian dia mengekspresikan rasa kaget itu dengan konsekuensi akan dicas sebagai penghujatan. Katakanlah kita membayangkan alternatif semacam itu. Orang bisa saja kaget dan menyatakan, "Ya Tuhanku, ya Allahku." Bisa saja begitu. Tapi simply tidak mungkin orang kaget kemudian menyatakan, "Ya Tuhanku dan ya Allahku." Itu simply tidak mungkin. Dan yang terakhir, kalau Anda membaca ayat 29, pasal 20 Injil Yohanes, kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Nah, jujur saja kata-kata Yesus di dalam ayat 29 itu banyak disalahpahami oleh orang-orang Kristen, tapi kita skip itu dan fokus kepada isu ini. Kata-kata Yesus di dalam ayat 29 itu merupakan approval terhadap pengakuan iman Thomas. Jadi itu bukan ekspresi rasa kaget. Kalau itu ekspresi rasa kaget, maka Yesus akan menghardik Thomas di dalam ayat 29. Tapi kita membaca approval, bukan hardikan terhadap kata-kata Thomas di dalam ayat 28. Dan yang kedua, ayat 29 mengindikasikan bahwa Yesus mengerti kata-kata Thomas itu ditujukan kepada dia, bukan ditujukan kepada Bapa. Dan di dalam keseluruhan konteks Yohanes pasal 20 itu tentang Yesus yang dikabarkan telah bangkit, dan Thomas tidak percaya. Kemudian Yesus menampakkan diri dan membuktikan bahwa dia telah bangkit. Kemudian Thomas mengekspresikan imannya, kepercayaannya dengan menyatakan ho kuriosmu kai ho theosmu, ya Tuhanku dan Allahku. Jadi objek dari pengakuan iman Thomas di dalam konteks itu adalah Yesus yang bangkit dari kematian. Dan Thomas mengaku Yesus yang bangkit dari kematian sebagai Tuhan dan Allah. Ho kuriosmu kai ho theosmu. Jadi pada akhirnya selain Anda belajar untuk memberikan jawaban kepada para saksi Yehova, tapi juga kita melihat para saksi Yehova merupakan contoh yang sangat jelas mengenai upaya untuk membaca teologi seseorang ke dalam teks ketika teks itu simply tidak mendukung teologi itu. Jadi untuk menyelamatkan teologi sesat mereka atau kristologi sesat mereka, mereka berupaya dengan berbagai macam cara untuk membuat teks itu kelihatannya mendukung ajaran sesat mereka. Dan itu bukanlah upaya yang mendatangkan berkat dan menghidupkan. Sebaliknya itu adalah upaya yang mendatangkan kutuk dan membinasakan.